I shall return. Apa yang kamu rasakan ketika mendengar ledakan bom selama 2 jam? Kapankah penderitaan ini berakhir? Kami mulai membenci segala apa di dunia ini. Kadang-kadang kami bersama-sama mengucurkan air mata. Sungguh kami berada di neraka. Seakan berada di lautan neraka. Itulah yang dirasakan pasukan Jepang dalam beberapa pertempuran hebat di New Guinea selama Perang Pasifik. Untuk mendapatkan supremasinya di New Guinea, pasukan Amerika dan sekutunya melompat dari satu pulau ke pulau lainnya. Jayapura, Wakde, Numfor, Biak, dan kemudian Morotai. Genderang perang menggema di seluruh bumi Papua. Perang Dunia di Papua New Guinea. Episode 16, Sejarah Jepang dalam series Perang Pasifik. (1944) Lautan Bismarck di Pasifik Barat Daya, utara Papua Nugini, dikepung armada Amerika dan sekutunya. Di New Guinea, pertempuran masih berlangsung cukup sengit. Dari wilayah Lae, pasukan darat sekutu terus-menerus mengejar pasukan Jepang hingga ke Saidor, Madang, dan Wewak. Sementara itu, di tempat lain, di Winshaven, ratusan kapal-kapal Amerika bersiap untuk bergerak. Bergerak untuk melancarkan strategi lompat kataknya atau strategi leapfrogging. Dari Winshaven, MacArthur berencana melompat ke Aitape, Hollandia, Wakde, Numfor, Sensapor, Biak, dan kemudian Morotai. Dengan sandi operasi Reckless, Jenderal Douglas MacArthur dengan 217 kapal-kapalnya dan 80.000 pasukannya berniat melancarkan pengeboman besar-besaran di Aitape dan Hollandia atau Jayapura, Papua. 29 Maret 1944, mereka sudah bisa melihat dengan jelas Hollandia. Diperkirakan di sana hanya dijaga 11.000 pasukan Jepang. Mereka kaget bukan main saat melihat armada besar sekutu. Jenderal Adachi mengira jika MacArthur akan melakukan serangan di Madang dan Wewak. Namun, perkiraan itu salah dan berakibat fatal. Pertahanan di Hollandia melemah karena sebagian besar pasukannya dikerahkan ke Madang dan Wewak. Sungguh sangat ironi. 30 Maret 1944, seluruh armada sekutu akhirnya melancarkan bombardemen secara bersamaan ke Aitape dan Hollandia dengan keras.
Bukan 2 jam, tapi bombardemen berlangsung hingga 3 hari 3 malam. Setelah itu, kapal-kapal sekutu mulai menghujani bom dan pelurunya di Hollandia. Pertempuran berlangsung sengit hingga berhari-hari. 22 April 1944, akhirnya pasukan sekutu mulai melancarkan pendaratan amfibi di Aitape, Hollandia, dan beberapa wilayah di sekitarnya secara serentak. Dari bunker ke bunker, dari tempat ke tempat, pasukan darat sekutu terus-menerus menembak garnisun Jepang. Berkat informasi dari warga lokal Papua, sekutu dengan mudah menemukan persembunyian pasukan Jepang. Banyak warga lokal yang membantu sekutu. Selain sebagai pengantar perbekalan, warga Papua juga membantu sekutu sebagai penunjuk jalan dan melacak persembunyian Jepang. 6 Juni 1944, pasukan Amerika dan sekutunya akhirnya berhasil menguasai penuh wilayah Hollandia dan Aitape. Sebanyak 340 pesawat-pesawat Jepang hancur, dan 50 pesawat lainnya berhasil ditembak jatuh. Selain untuk mengisolasi pertahanan Jepang di New Guinea, penguasaan Hollandia membuka jalan strategis bagi sekutu untuk membantu pasukan Amerika yang sedang bertempur di Pulau Biak. Keperkasaan Amerika dan sekutunya memang sangat superior. Di saat mereka menggempur Hollandia dengan keras, di saat yang hampir bersamaan, Amerika dan sekutunya juga terus melancarkan lompat kataknya ke Pulau Biak. Seperti biasa, sekutu memerlukan batu loncatan. Dan Pulau Wakde adalah pulau yang tepat untuk menuju Pulau Biak. Mei 1944, dengan sandi Operasi Struckline, sekutu dengan 39 kapalnya bergerak menuju Pulau Wakde. 17 Mei 1944, armada itu tiba di depan mulut Wakde dan Arare. Kapal-kapal sekutu itu langsung melancarkan bombardemen. Hanya beberapa jam, sekutu berhasil mendarat di pantai Arare. Dengan senjata seadanya, Jepang terpojok, dan akhirnya sekutu dapat memukul mundur mereka. Rencana serangan di Arare bertujuan untuk memutus bantuan Jepang ke Pulau Wakde. Esok harinya, 18 Mei 1944, bunker-bunker Jepang di Pulau Wakde kembali dibombardir oleh sekutu selama 40 menit. Setelah itu, sebanyak 1.500 pasukan sekutu mulai mendarat. Sementara itu, di Arare, Jepang terus dipukul mundur hingga ke Teluk Mafin. 11.000 pasukan Jepang dengan senapan mesinnya dari tempat persembunyiannya berusaha menghunus pasukan sekutu. Pertempuran mengalami maju mundur. Sempat terjadi pertempuran jarak dekat. Jepang terus-menerus dipukul mundur hingga ke bukit Lone Tree Hill. Sementara itu, di tempat lain di Wakde, Mayor Jenderal Fuller bersiap untuk melompat ke Pulau Biak. 27 Mei 1944, pagi hari, 71 kapal-kapal tempur dan amfibi yang ditunggangi 12.000 pasukan sekutu bergerak ke Pulau Biak. Saat sudah mendekat, bombardemen ditembakkan dengan keras selama 45 menit. Anehnya, tidak ada serangan balasan dari tentara Jepang. Fuller menganggap jika seluruh pasukan Jepang sudah tumbang. Merasa percaya diri, Fuller mendaratkan pasukannya di Biak. Mulanya, pendaratan sangat aman. Namun, naasnya ternyata ini adalah jebakan Jepang. Komandan garnisun Jepang di Biak, Kolonel Kuzume Naoyuki, berencana menyambut kedatangan sekutu. Lalu, ketika semakin dalam memasuki pulau itu, mereka dijebak dalam perangkap yang sudah dipersiapkan. Sungguh,
strategi yang tidak terfikirkan Fuller. Ia baru sadar ketika pesawat-pesawat Jepang menghujani pelurunya dengan brutal. Bahkan di saat bersamaan, satu kompi tank Jepang juga mulai menyerang. Akhirnya, pertempuran antar tank pun terjadi. Naasnya, dari gua-gua persembunyiannya, senapan mesin Jepang juga menyerang. Fuller memutuskan untuk mundur. Untuk pertama kalinya, sekutu mengalami kekalahan memalukan. Segera, Jenderal MacArthur mencopot Fuller dan mengirim pasukan Jenderal Robert ke lokasi pertempuran. Kini, sekutu menggunakan senjata penyemprot api guna memaksa pasukan Jepang keluar dari gua-gua. Setelah keluar, sekutu menembak sasaran dengan brutal. Pasukan Jepang itu sudah tidak lagi bisa melawan. Mereka menemui ajalnya di sana. 22 Juni 1944, akhirnya sekutu berhasil menguasai Pulau Biak. Namun, Biak bukanlah tujuan utama. Berikutnya, sekutu akan melompat ke pulau selanjutnya, yakni Pulau Numfor. Numfor, yang terletak dekat dengan Biak atau masih di teritori Papua Nugini, sudah dikuasai Jepang sejak Desember 1943. Penduduk lokal hanya berjumlah 5.000 orang. Di sana juga banyak pekerja-pekerja Romusa yang dikirim Jepang dari Jawa. Mereka dipaksa untuk membangun jalan dan pangkalan. Ada suatu kisah pahit yang dialami oleh pekerja Romusa. Ketika pekerja Romusa sakit, tentara-tentara Jepang itu menguburnya dengan hidup-hidup. Begitu juga warga setempat. Banyak yang menanti kedatangan sekutu untuk membebaskan mereka. Setelah Biak berhasil diamankan, sekutu mulai menargetkan Pulau Numfor dan Sensapor. Informasi intelijen, begitu juga warga lokal, melaporkan bahwa pasukan Jepang di Numfor kurang dari 3.000 orang. Tidak pikir panjang, kapal-kapal Australia dan Amerika mulai bergerak. 2 Juli 1944 dini hari, mereka mendekati Numfor. Di saat itulah Numfor menjadi sasaran kejutan bombardemen kapal-kapal sekutu. Saat hari sudah mulai terang, pasukan sekutu mulai mendarat di 2 tempat di Numfor. Pendaratan berjalan lancar. Puluhan serdadu Jepang tewas akibat bombardemen sebelumnya, seakan tak punya semangat. Sisa-sisa pasukan Jepang yang masih hidup menyerah. Pangkalan-pangkalan udara di Numfor berhasil diamankan. 30 pesawat Jepang hancur. Sementara itu, pasukan sekutu lainnya mulai menyisir hutan-hutan di Numfor. Agustus 1944, akhirnya sekutu berhasil menguasai Pulau Numfor sepenuhnya. Para pekerja Romusa dibebaskan. Keberhasilan di titik Numfor menentukan arah pendaratan selanjutnya di Sensapor di Semenanjung Doberai. Setelah melakukan pengintaian dan pergerakan intelijen selama 1 bulan, 30 Juli 1944, kapal-kapal Amerika yang mengangkut 15.000 pasukannya tiba di dekat Sensapor. Seperti biasa, mereka melancarkan serangan bombardemen. Tak lama kemudian, Amerika melancarkan pendaratan amfibi di Sensapor, Pulau Middelburg, dan Pulau Amsterdam. Pertempuran tidak berlangsung sengit. Warga lokal membantu sekutu untuk menemukan tempat persembunyian garnisun Jepang. Pertahanan Jepang di sana memang sangat lemah, karena sebelumnya pesawat-pesawat Amerika menyerang Pulau Palau dan Halmahera. Pasukan Jepang di Sensapor dikirim ke sana, sehingga jumlah kekuatan Jepang di Sensapor sangat sedikit. Keberhasilan sekutu
menguasai beberapa pulau di New Guinea telah membuktikan kepada mata orang Papua jika Amerika dan sekutunya adalah sang pembebas. Sang pembebas warga Papua dari cengkraman perangai bengis tentara Jepang. Sensapor, bahkan Numfor, sudah di tangan sekutu. Kini, akhirnya MacArthur hanya akan melompat untuk yang terakhir kalinya di teritori New Guinea, yakni melompat ke Morotai, Kepulauan Maluku, Hindia Belanda. Usaha MacArthur menuju Filipina hanya tinggal sedikit lagi. Dari Numfor, MacArthur harus melangkah sejauh 504 mil ke barat laut, tepatnya di Pulau Morotai, Kepulauan Maluku. Bagi Jepang, pulau ini merupakan titik fokus tempat logistik dan pangkalan menuju Filipina. Begitu juga sekutu. Mengapa? Tujuan utama dari seluruh operasi ini tak lain adalah Filipina. I said to the people of the Philippines whence I came, I shall return. Janji MacArthur kepada gerilyawan Filipina dan pasukannya di sana masih dipegang erat. Maka tak heran, para sejarawan mengatakan jika rute MacArthur ini bagian dari keinginan pribadi dirinya, meski tujuan utama sekutu dalam ofensifnya menyerang Tokyo. Menurut AIB, kekuatan Jepang di Pulau Morotai kurang dari 1.000 orang dan terbilang sangat lemah. Segera, MacArthur mengerahkan 57.000 pasukan Amerika dan Australia ke sana. 15 September 1944, kapal-kapal sekutu tiba di dekat Morotai. Bombardirmen kembali ditumpahkan ke Morotai selama 2 jam. Pengeboman selama 2 jam bukanlah hal yang sepele. Efeknya sangat besar. Selama 2 jam itu, pasukan Jepang merasa seakan berada di neraka. Setelah pengeboman, sekutu melakukan pendaratan amfibi. Tidak ada perlawanan. Meski begitu, saat sudah memasuki hutan, sekutu memiliki kesulitannya sendiri, yakni menemukan pasukan Jepang yang sedang bersembunyi. Meski dalam neraka ketakutan, pasukan Jepang tetap berusaha bertahan. Pertempuran berlangsung cukup lama. Kita tidak akan membahas pertempuran dengan luas di sini, karena pertempuran hutan ini berlangsung hingga tahun 1945. Setelah sekutu menyebar lembaran-lembaran propaganda, akhirnya sebanyak 660 pasukan Jepang menyerah. Sisanya tewas akibat pertempuran dan penyakit. Ada suatu kisah. Ternyata ada satu pasukan Jepang yang bernama Teruo Nakamura yang enggan menyerah dan bertahan di gua dan hutan-hutan di Morotai hingga tahun 1974. Dia tidak tahu berita-berita luar. Yang dia tahu adalah bertahan demi kejayaan Kaisar dan Asia Timur Raya. Begitu hebatnya doktrin Jepang. Kembali ke tahun 1944. Kala itu, pasukan sekutu sibuk membangun 2 pangkalan di Morotai. Kelak, 2 pangkalan ini akan dijadikan sebagai landasan menuju Filipina yang berjarak lebih dari 1.000 mil. Selain itu, mereka juga membangun fasilitas-fasilitas lainnya seperti kilang minyak, rumah sakit, hingga akomodasi untuk pasukan dan warga sekitar yang pernah menjadi tahanan Jepang. Pada akhirnya, leapfrogging atau lompat katak MacArthur
membuahkan hasil. Filipina yang direncanakan akan diserang pada tahun 1945 ternyata menjadi lebih cepat dari perkiraan. Di tahun 1944 pun, sekutu memiliki kesempatan bergerak ke Filipina. Kekuatan Jepang sedikit lagi akan hancur. Jepang menemui ajalnya di Filipina. Itulah tema yang cocok untuk pembahasan episode selanjutnya.